pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhanku, pulihkan, pulihkan bangsa kami. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Saja kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus, Allah yang sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Haleluya. Shalalalalala. Shalalalalala. Sama-sama kita katakan, sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku. Hapuskan dosa. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau
Allah yang sudah mempesona hidup saudara dan saya, yang sudah menebus dosa kita semua pagi hari ini. Mari bersama-sama sekali lagi kita katakan pujian ini. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosa. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sekali lagi mari bersama-sama katakan. Mahkota bagi kehidupanku. Tuhan yang sudah kita percaya, Tuhan yang memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita semua. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan maskurku, yang gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Kaulah menara bagi kami, kota perlindungan. Mari bersama-sama yang bersyukur kepada Tuhan katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun diterjang gunung-gunung kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi mari bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan maskurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara bagi kami. Amin. Kota perlindungan. Mari semua yang bersyukur kepada Tuhan katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun ribet goncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh Tuhan, kekuatan dan mazmur bagi kami, kota perlindungan dan benteng hidup kami. Mari bersama-sama engkau yang percaya perlindungan, kota benteng hidup
kita adalah Tuhan Yesus. Katakan bersama, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung kasih setiamu, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dan meninggalkan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah kasih setia kami. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan bahkan kami tahu Engkau yang tidak pernah terlambat menolong kami. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi mari bersama kita katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap
takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau yang memahami apa yang kami perlukan. Pagi hari ini kami bersyukur oleh karena penjagaan-Mu. Kami bersyukur oleh karena serta-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mendengar apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Bapa, kami boleh beroleh kekuatan, kami boleh beroleh penghiburan, kami boleh beroleh jalan yang terang, supaya kami boleh menjalani hari-hari yang tidak semakin bersahabat ini. Bersama Tuhan kami percaya kami boleh dimampukan. Bersama Tuhan kami percaya kami sanggup menjalani segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi.
Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, walaupun melalui ibadah online pada hari ini. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini, hadirat Tuhan juga ada di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan puji Tuhan, senang sekali bisa kembali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Harapan saya supaya hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan pemeliharaan Tuhan ada terus nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan saya terus berdoa supaya Bapak Ibu Saudara terus dijaga, dipelihara, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Dan saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita semua rindu untuk menerima berkat Tuhan, rindu untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Karena hadirat Tuhan ada di tempat ini, hadirat Tuhan ada di rumah Bapak Ibu Saudara, dan mari sama-sama kita nikmati, sama-sama kita rasakan. Dan harapan saya, kita bukan hanya menjadi penonton-penonton setia, tetapi kita juga mengalami hadirat Tuhan, di mana kita sama-sama beribadah online. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyambung apa yang saya sudah sampaikan beberapa minggu, dari minggu lalu dan 2 minggu lalu, berbicara tentang pujian penyembahan, penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. 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 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba waktunya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, 2 minggu lalu kita berbicara tentang penyembah-penyembah yang benar. Intinya adalah penyembah-penyembah yang benar adalah sedang membangun hubungan intim dengan Tuhan, sedang membangun kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, dan kemudian membangun rasa penghormatan, pengagungan kepada Tuhan. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana seorang penyembah itu adalah seperti seorang wanita yang berdosa dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-6. Dia menerobos semua adat istiadat, dia menerobos semua aturan-aturan imamatan, dia menerobos semua apa yang menjadi penghalang-penghalang pada waktu itu, yang seharusnya dia adalah wanita yang tidak layak berada di kumpulan, di tengah-tengah orang-orang Farisi, murid-murid, di tengah-tengah kumpulan ada Yesus di sana. Namun apa yang terjadi? Wanita berdosa ini menerobos kumpulan itu dan berada di samping Tuhan Yesus. Di situ dia melakukan hal yang spektakuler, hal yang luar biasa, yang membuat wanita ini yang tadinya tidak layak, tidak berharga, menjadi layak dan berharga di mata Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh wanita ini, yaitu dia menerobos semuanya. Kenapa? Karena dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan berarti dia itu sedang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia mau membangun hubungan yang selama ini tidak terbangun, tidak terhubung. Tetapi dengan sikap keberaniannya, sikap kerinduan yang besar yang dirasakan, yang dirindukan oleh wanita ini selama ini, sehingga dia berhasil menerobos. Dan saat itu juga Yesus berkata bahwa dosanya sudah diampuni, dan dia menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, di situ dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dia menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kemudian ketika kita diciptakan oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya kita ini manusia yang diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kita diciptakan? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kenapa kita dipilih? Karena kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa, yang spesial di hadapan Tuhan. Nah, kita dipilih karena memang benar-benar kita adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa contoh tokoh yang melambangkan, yang berbicara tentang orang-orang yang hidup menjadi penyembah-penyembah yang benar. Nah, di Alkitab dicatat ada 3 tokoh yang mereka ini adalah orang-orang
yang mendapat sertifikat kerajaan sorga. Karena mereka ini adalah orang-orang yang dianggap Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena mereka adalah penyembah-penyembah. Yang pertama adalah Yesus. Yesus itu adalah salah satu pribadi yang mendapat sertifikat khusus dari Tuhan. Karena dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kalau saya mau jelaskan tentang Yesus, kita semua sudah tahu bahwa Yesus layak dipuji, disembah, layak ditinggikan. Nah, Yesus adalah salah satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian pribadi yang kedua adalah Henok. Henok ini dia hanya beberapa pasal di Alkitab, bahkan mungkin 1-2 pasal saja, tidak banyak berbicara tentang Henok di Alkitab. Namun Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Henok di akhir hidup itu nggak ada bukti menyatakan bahwa Henok itu mati, kubur di sini, di sana, dan sebagainya. Tidak, karena Henok itu diangkat oleh Tuhan. Kenapa Henok diangkat oleh Tuhan? Karena dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Henok itu di Alkitab tidak ada satupun prestasi yang dilakukan Henok. Henok itu nggak ada prestasi yang dia lakukan. Tetapi di Alkitab yang dicatat tentang Henok cuma satu. Dia adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Itu saja. Yang lain-lainnya nggak ada. Jadi nggak ada hal yang spesial terhadap pribadi Henok. Namun Henok ini adalah orang yang mendapat sertifikat khusus. Kalau saya katakan sertifikat, artinya mendapat perkenanan Tuhan khusus. Karena dia orang yang bergaul karib. Dia menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian pribadi yang ketiga adalah Raja Daud. Nah, Daud ini adalah salah satu yang menerima penghargaan dari sorga, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Raja Daud itu di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan begini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi seorang yang berkenan di hatiku, seorang yang berkenan di hatiku dan telah melakukan segala kehendakku. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud ini adalah salah satu dari 3 orang yang mendapat sertifikat ini. Nah, kenapa Daud? Siapa Daud ini? Padahal Daud ini sebenarnya ya kalau kita lihat ada hal yang menonjol dari pribadi Daud ini. Yang pertama, Daud ini adalah anak bungsu yang nggak dianggap. Daud ini orang yang tidak dianggap karena dia mengembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor. Jadi nggak terlalu spesial bagaimana. Nah, Daud ini hanya sebagai pengantar makanan kepada kakak-kakaknya. Yang lagi latihan perang, Daud datang ngantar makanan. Ini Daud. Jadi Daud ini anak yang tidak diperhatikan, anak yang tidak diperhitungkan. Bahkan ada di Alkitab ditulis bahwa para teolog sempat memperdebatkan ayah ibunya. Karena menurut tafsiran-tafsiran bahwa Daud itu adalah anak angkat. Tapi kita tidak mempersoalkan itu dia anak angkat atau anak pungut atau anak sungguhan, itu saya tidak menjelaskan itu. Tetapi yang jelas bahwa dia ini adalah anak yang enggak diperhatikan, anak yang enggak dianggap, anak yang sepertinya tidak punya masa depan karena kerjaannya cuma mengembalakan kambing domba, itu pun cuma 3 ekor di padang. Dan Daud ini juga tidak sekolah teologi. Dia tidak kuliah di universitas apapun, tidak kuliah di perguruan tinggi apapun. Namun hebatnya dia bisa menguasai sastra yang luar biasa. Coba Bapak Ibu Saudara baca kitab Mazmur, itu sastra yang luar biasa, sebuah kalimat-kalimat yang begitu hebat, yang sangat luar biasa. Nah, ada tulisan-tulisan yang secara manusia, orang pintar, orang hebat itu tidak akan bisa sama seperti Daud. Coba Bapak Ibu Saudara cek Daud itu sekolah di mana? Enggak tahu kan? Tidak ada literatur
yang menceritakan tentang profil Daud. Dia sekolah di universitas ini, dia sekolah di perguruan tinggi ini, dia sekolah di ini nggak ada. Nah, tetapi kenapa dia bisa menulis sastra yang luar biasa di dalam kitab Mazmur? Ini hebatnya Daud. Dan Daud ini kalau kita lihat dia dasarnya itu hanya pemusik. Dia pemusik, dia tidak ada bekal apa-apapun. Dia hanya sebagai pemusik yang biasa, yang di kebun dia memain kecapi, di padang dia memain kecapi. Namun Bapak Ibu Saudara tahu, sementara dia main kecapi, ketika seekor singa datang untuk rencana menerkam domba-domba yang sementara dia gembalakan, dia menghadapi singa itu dan dia membunuh singa itu. Dia menghadapi beruang binatang buas itu dan dia membunuh binatang itu. Cuma modal apa? Cuma main kecapi. Tapi dia seorang pemusik yang hebat, yang luar biasa. Walaupun dia hanya pemusik, tapi perkenanan Tuhan itu luar biasa dalam itu. Nah, Daud ini orang biasa. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hidup Daud, dia menjadi seorang raja yang hebat, yang luar biasa. Dan dia menjadi orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dia orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Kalau saya mau jelaskan tentang Daud, mau berbicara tentang Daud, lebih banyak dia jatuhnya daripada dia bangkitnya. Ini Daud. Dia lebih banyak salahnya daripada benarnya kalau kita mau lihat Daud. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Yang diterima oleh Daud, dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih yang dilakukan Daud? Kenapa dia bisa berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata begini, dia adalah seorang penyembah yang luar biasa. Dia seorang pemuji yang luar biasa. Di Alkitab mencatat bahwa 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Bahkan dia juga mencatat lebih baik di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Berarti dia lebih mementingkan bahwa pujian dan penyembahan itu adalah hal yang paling utama dalam hidupnya. Sudah gak ada yang lain. Makanya dia sempat dikatakan oleh beberapa pengawal-pengawal pribadinya ketika dia sementara memuji Tuhan, dia melompat. Orang-orang berkata, wah Raja Daud sudah jadi gila. Tapi dia tidak peduli. Walaupun dia seorang raja, dia tetap melompat. Walaupun dia seorang raja, dia tetap menari bagi Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Ini membuktikan bahwa Raja Daud adalah seorang pemuji dan penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Daud itu punya hati menyembah. Cuma itu yang dimiliki oleh Daud. Daud ini sangat memahami sekali apa yang dinamakan pujian penyembahan. Dan Daud ini memahami bahwa bukan promosi yang paling utama, tetapi tanggung jawab. Ketika Daud itu melakukan tanggung jawabnya dia sebagai seorang manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa sebuah tanggung jawab yang harus aku lakukan adalah memuji menyembah Tuhan. Maka dengan tanggung jawab itu, promosi itu datang kepada dia. Artinya bahwa dengan pujian penyembahan ada berkat Tuhan datang kepada dia. Dia tidak mencari promosi. Kalau kita mau lihat cerita Raja Daud, Daud tidak pernah menginginkan menjadi raja. Daud tidak pernah mencari-cari bagaimana caranya supaya aku menjadi raja. Melakukan ini, melakukan itu untuk menjadi raja, tidak. Daud tidak pernah bercita-cita menjadi raja, bahkan mau pingin jadi raja, tidak ada. Tetapi dari cerita Daud, kalau kita lihat bahwa Daud itu lebih kuat tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya yang dia pikul itu lebih hebat. Makanya setiap orang yang berani memikul tanggung jawab, maka pasti dipastikan ada sebuah promosi di balik sebuah tanggung jawab itu. Nah, setiap orang yang mau memuji dan menyembah Tuhan, maka dipastikan ada berkat Tuhan di balik pujian dan penyembahan. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ada 3 orang yang di Alkitab yang mendapat sertifikat perkenanan Tuhan. Yesus, yang kedua Henok, dan yang ketiga Raja Daud. Nah, sehingga Daud mengalami Tuhan dalam hidupnya dan dia betul-betul menikmati Tuhan. Nah, intinya adalah begini Bapak Saudara. Ketika kita nyanyi, ketika kita menyembah Tuhan, dasar dari pujian, dasar dari penyembahan kita itu karena satu, karena kita cinta kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita mau mengasihi Tuhan? Buktinya ini. Kenapa kita mau
melakukan sakramen perjamuan kudus. Hari ini kita melakukan sakramen perjamuan kudus karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena cintanya Yesus di atas kayu salib. Karena kasih Yesus di atas kayu salib. Maka hari ini kita bisa hidup. Hari ini kita ada. Hari ini kita bisa bebas. Dan hari ini kita dimerdekakan. Hari ini kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau kita mau memuji dan menyembah Tuhan, dasarnya satu, karena kita juga cinta kepada Yesus. Karena kita mengasihi Yesus. Itulah yang membuat pujian penyembahan kita itu akan fokus kepada Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, Paulus dan Silas ketika mereka melayani Tuhan, Paulus dan Silas sementara melayani Tuhan, ada banyak orang yang tidak senang dengan pelayanan Paulus dan Silas. Singkat cerita mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dan ketika mereka dimasukkan dalam penjara, Alkitab mencatat begini, mereka dimasukkan di dalam penjara yang paling dalam. Nah, di penjara bukan di penjara yang biasa, tapi di penjara yang paling dalam. Dan saya coba meneliti kenapa kok penjaranya dipasang di paling dalam. Ternyata di penjara yang paling dalam itu ada banyak tahanan-tahanan yang tidak tahan di sana. Paling hanya bertahan beberapa hari, langsung mati. Jadi tujuan daripada tentara-tentara pada waktu itu untuk memenjarakan Paulus dan Silas adalah supaya mereka cepat mati. Karena di dalam udaranya nggak bagus, pengap, binatang kecil-kecil yang berbisa itu semua ada di situ. Jadi buang kotoran, air besar, air kecil, semua di situ. Tidak ada. Jadi benar-benar tempat yang paling jijik, yang paling tidak sehat dan semuanya. Makanya ada banyak tahanan tidak tahan di situ. Makanya saya coba bayangkan ketika Paulus dan Silas dipenjarakan di sana, dipasung tangan dan kaki dipasung. Mungkin mereka sementara ngobrol. Paulus, apa yang harus kita lakukan? Gak tahu ya. Silas, bagaimana? Apa harus kita pakai pengacara atau sebagainya? Sudah gak ada. Tapi waktu itu mereka sepakat, hanya ngomong begini, ayo kita nyanyi yuk. Nah, ayo kita memuji Tuhan yuk. Sudah gak ada lagi yang kita bisa lakukan hari ini. Kita hanya bisa memuji Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 25, Alkitab mencatat begini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, tengah malam ini waktunya orang tidur. Berarti begini, mereka dua tidak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena memang tempatnya nggak nyaman. Waduh, sangat menderita. Sementara mereka mungkin baru ngantuk, ada binatang berbisa dan sebagainya lewat dan coba untuk ya macam-macam lah. Nah, di tengah-tengah penderitaan mereka, yang mereka lakukan itu cuma satu. Mereka menyanyi, memuji Tuhan. Ketika mereka sementara menyanyi, memuji Tuhan, Alkitab mencatat terjadi gempa bumi. Dan di tengah-tengah gempa bumi, akibat gempa bumi itu, semuanya terlepas. Pasungan yang ada di tangan, yang ada di kaki, semuanya terlepas. Pertanyaannya begini, masa gempa bumi itu bisa melepaskan pasungan tangan dan kaki? Yang namanya gempa bumi ya gempa bumi. Tidak mungkin gempa bumi melepaskan yang terikat ini, borgol-borgol dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah pujian itu. Kalau cuma gempa bumi biasa, mustahil mereka terlepas. Tapi karena ada kuasa Tuhan yang menyertai dalam pujian itu, akhirnya Paulus dan Silas terbebaskan. Dan singkat cerita, mereka dibebaskan.
dan kepala penjara juga diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya, dahsyatnya, luar biasa pujian dan penyembahan itu. Pujian penyembahan itu enggak main-main. Itu pujian penyembahan itu bukan hanya sekedar nyanyi, bukan hanya sekedar melihat orang menyembah, bukan hanya sekedar kita katakan haleluya puji Tuhan, bukan. Tapi pujian penyembahan itu keluar dari dalam hati kita dengan maksud tujuan satu. Karena kita sedang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Hati kita, hati Tuhan terkoneksi. Maka ada pujian dan penyembahan. Di tengah situasi seperti ini hanya satu yang kita butuhkan, pujian, penyembahan. Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti kita memuji, jangan berhenti kita menyembah. Yuk kita terus memuji menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Kita nggak bisa lagi apa-apa sekarang, hanya menyanyi, menyembah. Itu saja yang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara saat ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, hanya kita memuji dan kita menyembah Tuhan. Memuji, menyembah. Pagi bangun, puji, menyembah. Mau tidur, puji, menyembah. Kalau kita masih bekerja, sementara kita bekerja, kita memuji dan menyembah dalam hati kita. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Sama seperti Paulus dan Silas. Percayalah, ada kuasa Tuhan akan turun dan bekerja, akan memberkati kita, akan memberikan perlindungan, kekuatan, sukacita surga, dan semuanya akan menyertai hidup kita semua. Nah, biarlah hari ini kita akan sama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus. Kita memahami bahwa dasar dari kita memuji Tuhan, karena kita cinta kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Maka tidak salah kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memuji, menyembah Tuhan. Mari para pemuji, singer, kita akan menyanyi bersama. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang tak semakanku. Ku hidup dalam segala pelimpahan, untuk melayani Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Oh haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Berkati kami semua Tuhan.
kami yang ada di tempat ini, seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami semua, biarlah sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kami semua betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kami, yang seharusnya kami semua binasa, tetapi karena besar anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami semua diselamatkan, kami semua dibenarkan di dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan membuktikan bahwa kami juga mencintai Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan memberikan pujian penyembahan kami sebagai pemberian yang terbaik dari kami semua Tuhan. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu Tuhan selain pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu adalah bentuk cinta, kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan memberikan segenap hidup kami, jiwa raga kami, segenap milik kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati sakramen perjamuan kudus ini, kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini. Haleluya, 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 haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu Yang kau selamatkanku. ku hidup Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tercurah bagiku. Tangan kanan memegang roti, katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu Melimpah, melimpah kasih-Mu. oh haleluya. Semakin hari Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya berikan kesempatan buat kita semua berdoa secara pribadi dengan Tuhan.
Biarlah kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita semua. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada 3 tokoh yang di Alkitab, Tuhan juga berkenan kepada kita semua. Kita berdoa supaya kita semua menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kalau saat ini ada pergumulan, ada persoalan yang saat ini sedang kita hadapi, serahkan kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan akan turun dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah membebaskan, melepaskan belenggu-belenggu pasungan kepada Paulus dan Silas, maka Tuhan juga akan melepaskan beban-beban apapun yang ada dalam hidup kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Dasar pujian kita karena cinta kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tangan kanan memegang roti dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan sama-sama dengan percaya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan kanan memegang anggur. Angkat melebih di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum sama-sama dengan percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus, ini adalah kesempatan yang terbaik yang harus kita gunakan. Kesempatan yang terbaik kita harus berikan kepada Tuhan. Haleluya. Walau 1000 merebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus akan. walau 1000 rebah di sisimu. Haleluya, haleluya. Penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah kami Tuhan, penolongku.
pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Ini mataku, ini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat segalanya yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kalau hari ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, hadirat Tuhan ada di rumah seluruh jemaat Tuhan. Kami semua merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ketika Tuhan hadir di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ ada mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah persoalan semuanya mendapatkan pertolongan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga sehati sepakat berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, para menteri dan seluruh pemerintah pusat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, jaga dan pelihara, lindungi mereka Tuhan. Berikan hikmat, akal budi dari surga. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil, itu semuanya untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Berkati mereka Tuhan, tetap ikat di dalam tali kasih-Mu Tuhan. Mereka tetap kompak, tetap bersama-sama untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia, menjaga situasi kondisi bangsa Indonesia, sehingga wabah yang saat ini melanda bangsa Indonesia ini semuanya bisa teratasi dengan baik, dan kami bisa melewati semua bencana ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga para dokter, para medis, perawat yang saat ini berada di garis depan. Mereka terus berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Tolong mereka Tuhan, mampukan mereka, kuatkan mereka, teguhkan hati mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka terus berjuang dan mereka bisa melewati semua masalah ini dan semuanya bisa selesai. Bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dan seluruh jemaat yang ada, yang saat ini bersama-sama kami beribadah online. Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Biarlah berkat Tuhan terus menyertai seluruh jemaat Tuhan. Berkat Tuhan terus menjaga dan memelihara seluruh anak-anak Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan berada, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Keluar masuk pintu rumah mereka juga Tuhan sertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan terus menjaga, memelihara, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena kami percaya bahwa Allah sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang terlantar, tidak ada yang berkekurangan, semuanya tercukupi dan semuanya terpelihara. Karena Tuhan sendiri yang memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesusku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku. Oh Yesusku, oh Yesusku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, Yesusku, Yesusku, Engkau memberkati aku melimpah-limpah, oh dan memperluas daerahku. Oh Yesus, oh Yesusku, tangan-Mu Tuhan dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami akan akhiri ibadah online pada hari ini. Kami percaya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Diberkatilah kami di tempat ini, yang ada di rumah semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami akan akhiri ibadah online pada hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita katakan, sungguh Kau mempesona.